Hai guys, welcome back to my channel, ya Lukman. Nah, hari ini aku akan menginterview seorang koko-koko hits sesiwalan kerto. Bagus bulan intro. Itu sih channel baru. Hai, welcome back to Duduk sing gimana? Hai, welcome back to my channel, ya Lukman. Hari ini sangat spesial sekali karena hari ini aku akan menginterview seorang koko-koko hits se-Asia Tenggara, terutama sekompleks Siwalan-Kerto, yaitu Koko Edo. Oke, boleh perkenalkan diri Anda, silakan. Halo, perkenalkan namaku Edo. Ya, kita sebelumnya mau tahu dulu perkenalan backgroundnya Koko Edo itu apa, kemudian bisnisnya yang dikembangkan itu apa. Jadi kalau latar belakang dulu kuliah teknik sipil, terus juga dulu sempat kerja di proyek. Cuman ya sambil kerja kan kita kumpulin modal untuk usaha sendiri. Oke. Terus setelah agak kekumpul modal tuh buka usaha sampingan, kita jual minuman. Cuman karena setelah dijalanin itu usaha minuman yang lumayan jalan, akhirnya lebih fokus ke usaha minuman daripada kerjain proyeknya. Oke, apakah memang dari awal Ko itu memang kepingin untuk buka usaha sendiri, atau tadi kan kalau dari ceritanya kan awalnya kerja ikut orang untuk mengumpulkan modal, jadi dari awal itu sudah memang ingin ya untuk buka usaha sendiri gitu. Iya, jadi memang dari awal pengen rencana buka sendiri, cuman kan memang belum tahu, apalagi waktu lulus SMA belum tahu, jadi memang ambilnya jurusan teknik sipil. Tapi sering berjalan waktu kan kita ketemu mana yang bisa kita kerjain, itu yang kita kerjain. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa dari sekian banyak bidang usaha Ko itu milihnya bisnis minuman? Kan waktu kita memutuskan mau buka apa kan nggak mungkin sembarangan, pasti ada pertimbangannya. Nah kalau dari Ko itu kenapa kok memutuskan bukanya itu bisnis minuman? Jadi outlet pertama yang aku buka itu kan namanya Tea Factory kan, jual teh, kan utamanya jual teh. Itu dari hobi ngeteh sih, jadi awal mula bisa hobi ngeteh itu waktu kuliah, itu kan kuliah berat. Jadi teh itu kan dengar-dengar bisa bikin kita lebih tenang. Jadi waktu ada masalah di kuliah, ada masalah nilai, itu seringnya ngeteh. Jadi dari situ jadi suka ngeteh. Terus kan waktu memilih usaha apa itu kan kalau bisa orang-orang selalu bilang kan, kalau bisa usaha itu yang sesuai dengan hobi. Jadi coba buka outlet jual teh. Oke, jadi sebenarnya karena dari hobi, akhirnya dari hobi ditekunin, kemudian ingin membuka usaha bisnis minuman yang Tea Factory itu. Nah, jadi pertanyaan berikutnya nih, kira-kira persiapan apa atau pertimbangan apa yang harus kita lakukan kalau kita itu mau buka bisnis sendiri, entah itu bisnis makanan atau bisnis minuman dari seorang koido. Jadi boleh diceritakan nih prosesnya kayak gimana? Pertama ya itu tadi, pertama kan siapin modal, karena kalau rintis itu kan butuh modal dari awal. Mungkin di awal kalau misal baru kan belum tentu menghasilkan, berarti memang butuh modal. Kedua itu ya cari bidang usaha yang sesuai dengan hobi, supaya kita itu kalau jalan itu lebih semangat kayak gitu loh, dan nggak mudah putus asa. Oke, pertanyaan berikutnya, saya mau tahu nih prosesnya dari seorang koido. Yang saya tahu Tea Factory itu sudah bisa buka outlet di mana-mana, cabang di mana-mana, kayak sudah terkenal di Siwalan-Kerto ada, di kota-kota kayak Jember juga ada, di Kota Malang juga ada. Nah, prosesnya ini boleh secara spesifik di bidangnya teh atau di bidang yang lain. Kalau prosesnya dari koido untuk bisa dari nol dan akhirnya bisa buka cabang di mana-mana itu gimana? Jadi itu kalau Tea Factory sendiri itu kan buka cabang itu bukan sepenuhnya punya saya kan, jadi ada kerjasama dengan beberapa teman. Itu awalnya sih soalnya ada beberapa teman yang tertarik kan, aku buka outlet satu kan. Nah dari situ karena memang ditekuni, karena memang berkembang, dan kalau itu berdasarkan hobi kan kelihatan kalau aku seneng menjalani. Jadi ada beberapa orang tertarik untuk ikutan join. Mereka mulai tanya-tanya apakah bisa untuk franchise dan lain-lain kayak gitu. Nah dari situ kerjasama sama teman-teman untuk buka di kota-kota lain. Oke, terus
yang menjadi pertanyaan yang penting juga gitu ya untuk kita mulai suatu usaha. Kan setahu saya yang jualan teh itu kan banyak gitu ya. Ada merek-merek tertentu yang mungkin kita juga sudah lebih sering tahu, misalnya ada Tongji, ada Jinzhou Station dan sebagainya kayak gitu. Gimana produknya Koedo itu bisa bersaing dengan produk-produk lain? Karena setahu saya tokonya pun juga yang saya tahu di outlet juga ada bertetanggaan gitu sama toko teh sebelah gitu ya. Gimana caranya supaya produknya kita itu bisa bersaing? Jadi kalau persaingan, kalau kita misal buka usaha kan nggak mungkin nggak ada persaingan kan. Jadi buka usaha apapun selalu ada, jadi ya nggak masalah. Cuman kalau dari kitanya sendiri itu harus ada yang membuat kita itu beda dengan kompetitor kita. Okay. Jadi misal dari segi harga, dari segi rasa, dari segi marketingnya kita itu memang harus dibuat beda. Jangan kita cuma sekedar niru-niru aja, tapi harus dikonsep beneran supaya kelihatan beda. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan supaya kita tuh bisa bersaing, ya pasti namanya persaingan pasti ada gitu ya di dunia apapun, di dunia bisnis apapun. Yang penting kita tuh sudah harus punya konsep yang jelas gitu ya, dan harus produknya kita punya kekhasan sendiri gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang sangat penting lagi adalah apa tips dan trik buat kita atau strategi apa buat kita untuk kita itu bisa memulai usaha sendiri dan akhirnya bisa dikenal banyak orang, mungkin bisa buka outlet di mana-mana, bahkan bisa franchise gitu ya, di-franchise-kan produknya kita tuh gimana? Jadi tips and triknya itu pertama, kalian tuh pilih dulu kalian kalau mau buka usaha di bidang apa yang mungkin sesuai hobi, sesuai minat kalian. Nah, kalau udah ketemu, misal di bidang A ya, kalian mulai lihat-lihat kompetitor yang juga bergerak di bidang A itu apa aja. Mereka produknya kayak gimana, pasarnya gimana, harganya gimana. Kalian amati, kalian mulai cari. Kalau misal kalian masuk di pasar yang sama dengan itu, apa yang bisa kalian inovasi? Mungkin dari harganya apa bisa diinovasi, lebih terjangkau, atau dari produknya. Itu mulai dicari gimana caranya kita bisa jadi beda dengan orang kompetitor yang ada di usaha yang sebidang dengan kalian. Nah kalau sudah semua, nah mulai yang paling penting dijalani. Karena kalau kita nggak coba ya kita kan nggak pernah tahu. Tentu kalau kita buka sebagai startup kan pasti ada hal-hal baru yang pasti kita pelajari yang itu di luar strategi kita. Jadi kalau cuma sekedar bayangin aja, nanti pakai cara marketing kayak gini, tapi nggak dijalani itu memang pasti ada yang miss. Jadi kalau sudah strategi, sudah diamati semua, sudah disurvei, memang ya harus dicoba dulu. Sambil dicoba, tapi waktu buka pertama kali memang nggak boleh berhenti belajar. Jadi sambil buka, sambil belajar, oh ternyata setelah dicoba memang ada yang kurang di sini itu masih bisa diperbaiki supaya kita jadi semakin maju kayak gitu. Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Kalau dari Koedo sendiri, pernah nggak kayak mengalami waktu awal buka, terus kemudian tiba-tiba, yang saya tahu kan pasti untuk setiap usaha kan ada yang bisa langsung boom gitu ya, bisa langsung terkenal. Tapi kan awalnya mungkin tiba-tiba nggak langsung seperti itu, kayak awalnya kok kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Apakah pernah mengalami seperti itu atau bagaimana? Iya pernah. Cuman ya puji Tuhan nggak jalan sama sekali. Tapi memang nggak langsung bagus. Nah di situ memang perlu kita itu harus tekun, harus nggak mudah menyerah. Karena memang nggak semua usaha itu dibuka kan langsung jalan. Tapi kalau kita tekun, kalau kita sambil jalan sambil belajar, kegagalan kita, kesalahan kita itu kita perbaiki pelan-pelan pasti bisa maju. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan berarti sebenarnya yang pertama tadi kita itu memang harus buka. Pertama kita harus pilih yang sesuai dengan hobinya kita, minatnya kita. Kemudian kita tetap harus ada strateginya gitu ya. Semua produknya kita harus survei dulu, kita cek dulu semuanya dan membuat produknya kita beda dengan yang lain. Nah setelah itu ya harus langsung dijalankan, langsung dieksekusi.
Tapi selama prosesnya itu kita juga kayak ada evaluasi gitu ya. Jadi sambil berjalan, sambil lihat apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang bisa ditambahkan, seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke Pak, kalau gitu sekarang pertanyaan terakhir. Di masa-masa pandemik seperti ini, nah pasti kan kurang lebih banyak mempengaruhi sektor terutama di bidang makanan gitu, dan bidang minuman gitu ya. Kira-kira bisa survive waktu kita ini buka usaha sendiri di tengah pandemik seperti ini. Jadi memang pandemi ini kan menyusahkan banyak orang kan, termasuk juga banyak usaha. Terutama kalau kayak aku kan outletnya ada di mall, sedangkan beberapa mall itu kan tutup. Kalaupun nggak tutup kan kondisinya sepi. Nah itu memang penurunan omset itu pasti ada. Nah di tengah-tengah keadaan kayak gini ya memang kita harus lebih kreatif lagi gimana caranya kita tetap bisa berjualan, kita tetap bisa produktif, sekalipun ya memang nggak ada keramaian, nggak ada mall yang bisa buka kayak gitu. Nah salah satu yang aku lakuin itu ya jualan online. Ini salah satu contohnya. Kan sekarang banyak yang jual itu kayak kopi seliter, kayak minuman share package kayak gitu. Nah orang-orang ngelakuin, kita juga melihat apakah kita memungkinkan juga untuk masuk di jualan yang sama. Setelah kalau memungkinkan, kita juga ikut jualan kopi seliter dan lain-lain itu gitu loh. Jadi supaya kita tetap bisa jalan, sekalipun yang di outlet memang mungkin nggak bisa dijalankan untuk sementara waktu gitu loh. Nah kan kalau sekarang tuh banyak orang jual kopi seliter, setengah liter untuk share package kayak gitu kan. Nah kalau aku juga bikin ini minumannya kayak gini. Nah contoh inovasi yang aku lakuin ya ini di botolnya. Jadi kalau kita masuk ke market yang sudah banyak pemain orang yang udah jualan, kan kita tadi kayak tak bilang kan butuh pembeda. Apa yang bikin beda dari produkku ini? Botolnya. Kalau kebanyakan orang-orang kan pakai botol biasa kan kayak botol minuman. Nah kalau aku pakai botol yang reusable, jadi bisa dipakai. Jadi setelah beli botolnya bisa dipakai untuk botol minuman. Kayak gitu. Ini salah satu contoh gimana kita harus inovasi waktu kita mau bersaing dengan orang lain kayak gitu loh. Tentu bersaing sehat, kita bukan dengan cara menjelekkan produk lain, tapi bisa dengan memperbaiki apa yang jadi produk kita. Misalnya dari segi kemasan yang bagus dan bisa beda dengan produk lain kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya tipsnya itu kita tetap harus kreatif gitu ya, tetap berinovasi, nggak harus memaksakan. Misalnya tadi kan teh, tapi kita juga tetap harus lihat kira-kira apa yang bisa dipasarkan, kemudian kita pasarkan dan lihat yang membedakan itu apa gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih buat sharingnya hari ini. Nah buat kalian yang mau pesen, ini bisa di link di bawah ini. Biasanya pesennya pakai online gitu ya, di Instagram gitu ya. Iya bisa online, bisa WA. Oke, nanti bisa dilihat WA-nya sama lainnya di bawah ini. Kemudian kalau mau ada jualannya apa? Tehnya juga jualan. Yang terakhir jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you semuanya. Semoga ini bermanfaat. Bye-bye. Kan, itu kan sering stres kan kalau mikirin IPK. Jadi kan denger oh ini tapuan ini nggak usah di-cut ya. Ulangi. Lia Lukman. Nah, di sini saya akan menginterview dengan orang yang sangat Tahu.